terakhir kemarin membahas kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun yang tadinya subur, tidak pernah gagal panen. Kemudian orang soleh pemilik kebun itu meninggal. Kemarin dibahas punya 5 anak, yang 4 bakhil, yang 1 dermawan. Maka 4 lawan 1, menang mana suaranya? Menang 4 ya. Maka mereka tidak ingin ngulangi bapaknya. Kan ayahnya ini kalau mau panen diumumkan ya. Kemarin di tafsirnya saya bacakan kemarin. Jadi ini bapak ini punya kebun ya, tempatnya luas sekali ya. Kemudian ditanami anggur ya. Dan setiap mau panen ini karena tempatnya tinggi, itu kan zaman dulu Pak, nggak ada alat komunikasi, dia nyalakan api di tempat yang paling tinggi sehingga semua warga di kampung sekitar itu melihat. Begitu ada api itu berarti besok panen, begitu berduyun-duyun ya. Orang-orang di kampung sekitar itu menikmati hasil panen bapak yang dermawan ini, luar biasa. Bahkan dibagi di sini dibagi 3 ya, sepertiga disedekahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, yang menginginkan, sepertiga kemudian diberikan kepada keluarga sebagai nafkah, sepertiga jadikan modal untuk tanam berikutnya. Nah, ini persis di hadis Riyadhus Shalihin juga ada nanti kisahnya. Ada tiba-tiba Allah ngirimkan, nggak tiba-tiba ya, Allah kirimkan malaikat untuk ngasih hujan. Sawah yang lainnya nggak dapat hujan, tapi sawah itu dapat hujan itu. Ternyata sama amalannya ya. Sepertiga dibagikan fuqara wal masakin, sepertiga disimpan untuk modal berikutnya, sepertiga dipakai untuk nafkah keluarga. Dan itu masya Allah langgeng luar biasa ya. Lah anaknya ini yang 4 nggak mengulangin ya, bapak ini strateginya keliru, makanya nggak kaya-kaya gitu mungkin ya. Ini harus dirubah. Kita nggak akan ngulangi kayak bapak. Kalau panen bapak umumkan kita akan diam-diam. Maka mereka mengatakan alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin, jangan sampai ada orang miskin yang ikut panen. Maka Allah jadikan pelajaran ya, kisah itu fa asbahat kaswarim. Begitu mereka pagi ke kebun hendak panen, mereka melihat kebun itu nyaris tak tersisa. Tidak ada satupun yang tegak berdiri pohonnya. Semua kayak dibakar ya. Nah, itu pelajaran berharga. Makanya ada ada ayat lain berbicara tentang hikmah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Merubah itu gini Pak, tadinya bapak itu, tanah itu selama dipegang bapak yang dermawan itu tidak pernah gagal panen ya. Tapi karena anaknya ini tumbuh sebagai pribadi yang bakhil, begitu menguasai kebun itu dan sudah ngatur strategi, nggak ada zakat, nggak ada infak, semua jangan sampai jatuh ke tangan orang miskin. Nikmat itu tadinya langgeng dicabut oleh Allah gara-gara perbuatan orang itu. Makanya ayat ini paling tepat itu kalau motivator begini ya. Nah, Anda nggak akan berubah nasibnya kalau Anda nggak mau merubah sendiri ya. Pakainya dalil ini, padahal dalil itu lebih tepat. Nikmat Allah itu aslinya langgeng Pak. Nah, kenapa kemudian dicabut oleh Allah berkahnya? Gara-gara perbuatan orang itu sendiri. Nah, dengan apa tadi? Maksiat menahan hanya orang miskin. Apalagi kalau pertanian itu ada zakatnya langsung itu. Wa atu haqqahum yauma hasadih. Dan berikan kepada mereka, keluarkan zakatnya yauma hasadih, hari panennya itu. Jadi nggak boleh ditahan kalau pertanian itu. Nggak boleh dikelola dulu, enggak, langsung panen. Kalau pakai sumber air murni, enggak ada biaya tambahan apapun, maka 10%. Ya, kalau pakai biaya, maka zakatnya 5%. Kalau yang petani, barangkali Bapak Ibu
juragan tanah terus ditanamin padi. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang wajib zakat itu hanya yang bahan makanan pokok, Pak. Kalau di Indonesia berarti apa? Padi sama jagung. Makanan pokok dan bisa disimpan. Ini padi dan jagung. Standarnya berapa kalau dalam mazhab Syafi'i itu? Imam dalam buku Fiqhul Islam Mu'adilatuh kurang lebih 800 kilo gabah ya, kalau padi berarti ya 800 kilo gabah itu kalau nanamnya pakai modal, pakai tenaga, berarti sisihkan berapa persen? 10% tadi ya. Ini langsung ya, mungkin berarti berapa Pak? Tadi 80 kilo ya zakatnya. Itu yang jadi berkah insya Allah ya. Nah makanya begitu ditahan berkahnya hilang tadi. Makanya gara-gara tidak tadi dizakati, tadi dirubah sendiri. Ada kisah di Israiliyat ini, tapi Israiliyat ini kisah yang hanya diambil hikmahnya. Bisa benar, bisa salah, nggak ada riwayatnya. Nah, ini kisah ketika itu namanya Israiliyat, ini di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saya pernah menceritakan, ya hanya sebagai sebuah pengingat. Dulu ada orang miskin di zaman Nabi Musa. Nah, Musa itu julukannya Kalimullah. Apa Kalimullah? Orang yang langsung bicara dengan Allah. Itu Musa, Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau dipanggil Allah munajat, nggak pakai perantaraan Jibril, langsung bicara sama Allah, tapi nggak pernah melihat Allah. Ya. Maka bapak ibu ini ada ceritakan nih orang miskin. Nah, orang miskin ini cerita, ya istrinya sama bapaknya, istrinya ngocok-ngocoki, Pak, bukankah Musa itu kalimullah, bisa bicara sama Allah langsung? Kenapa jenengan nggak datang ke Nabi Musa minta agar doakan kita biar jadi orang kaya? Saya susah menderita, miskin terus itu ya. Nah, maka datang ke Nabi Musa, itu diceritakan itu. Ya. Ketika itu Nabi Musa menjanjikan, ya akan saya mintakan kepada Allah. Maka Musa bermunajat. Ternyata Allah jawabannya apa? Musa, aku sudah takdirkan hambaku itu miskin. Ya, itu. Tapi orang ini begitu dijawab itu, dia pulang kemudian nyampaikan ke istrinya, Bu, memang takdir kita ini miskin itu. Tapi bapak ibu ini nggak kurang semangat, datang lagi ke Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya Allah merubah. Ya, Musa sampaikan kepada hambaku itu, dia akan aku jadikan kaya, tapi cuma 1 tahun. Ya. Nah, ini menarik pelajarannya ini. Maka orang ini ketika dijadikan kaya cuma 1 tahun, bapak ibu itu langsung ngatur strategi, Pak. Bu, Pak, ibunya ngajak, Pak, mumpung kita kaya dan nggak lama, ayo kita buat program yang manfaat untuk orang-orang miskin. Maka digambarkan dalam Israiliyat itu dia membuat rumah bangunan besar sekali. Ada 7 pintu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Semua orang boleh ngambil tanpa dibatasin, tanpa dikasih syarat. Kalau tulisannya apa Pak? Biasanya ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Ini enggak, ambil semuanya itu, habis dicok lagi itu. Orang ini akhirnya kaya raya dan sampai masuk tahun ketiga. Maka Nabi Musa heran. Loh, Allah itu dulu katanya janjikan 1 tahun. Ini sudah tahun ketiga kok masih kaya orang itu. Maka Musa nanya sama Allah itu, ya Allah, kenapa hamba itu masih kaya? Dulu janjinya cuma 1 tahun itu. Maka dijawab dalam Israiliyat itu, Musa, saya dulu janjikan dia kaya itu cuma 1 tahun. Tetapi dia 1 tahun itu buka 7 pintu kebaikan, tidak pernah ditutup pintunya untuk mereka yang membutuhkan. Maka saya malu kalau saya baru bukakan dia 1 pintu, sementara dia buka 7 pintu. Maka 1 pintu rizkinya itu tidak akan saya tutup, kata Allah. Maka orang itu dibiarkan kaya raya sampai meninggalnya. Nah, maka tadi ayat tadi, Allah nggak akan merubah kondisi orang itu kecuali orang itu yang merubahnya sendiri dengan perbuatan maksiatnya. Maka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada ayat yang masyhur, Pak, la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu la in syakartum, kamu kalau bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Itu janjinya Allah tuh pakai huruf penekanan 2 Pak, lam dan nun. La azidannakum, sungguh pasti aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kufur alias nggak bersyukur malah nahan miliknya orang miskin, Allah menyampaikan azabku sangat pedih. Makanya Ashabul Jannah kemarin diadab oleh Allah sampai kebunnya rusak binasa, nggak tersisa satu pun. Baik, itu ayat pelajaran dari kisah Ashabul Jannah. Sekarang masuk ayat berikutnya, ini 34. Jadi itu pelajarannya. Karena tadi kisahnya Israiliyat ya Pak, terjadi di zaman Bani Israel. Itu ya boleh diambil hikmahnya ya. Tapi kalau di dalam hadis-hadis yang sahih nggak termaktub kisah itu ya. Ini hanya sebagai sebuah ibrah pelajaran. Ayat 34 Surat Al-Qalam masih. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah berfirman, innalil muttaqina, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatin, ada surga-surga yang disiapkan, jannatin na'im, yang penuh kenikmatan ya. Jadi ini hiburan bagi orang beriman Pak. Makanya yang dibangun Nabi pertama di Mekah itu bukan syariah, tetapi apa? Akidah. Akidah itu isinya sering sekali ujung-ujungnya adalah kalau nggak surga, neraka. Dua itu dibangun imannya, keyakinannya ya. Makanya nanti sahabat itu misalnya mengalami ujian seberat apapun, Nabi hanya memotivasi, isbir sobron ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Yang sabar wahai Yasir, janji Allah untuk keluarga kalian adalah surga. Wah, itu sudah bagi mereka apa? Semua sakit hilang itu. Kenapa? Surga itu janji yang jelas diberikan dan akan ditepati. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah siapkan untuk mereka jannatin, surga-surga na'im yang penuh kenikmatan. Siapa al-muttaqina? Orang-orang yang bertakwa ini adalah mereka yang ya, liman atqahu wa ata'ahu fid daril akhirah jannatin na'im ya. Nah, ini takwa. Takwa itu dua Pak, zahir dan batin. Nah, makanya orang beriman itu tiga yang menggerakkan ketika beramal. Satu, rasa cinta, namanya mahabbah. Jenengan ini hujan-hujan, malam ini dingin-dingin kok kesini. Alasannya apa Pak? Cinta ilmu. Nah, itu berarti mahabbah. Yang kedua, kok sholat berjamaah padahal di rumah bisa. Alasannya apa? Bisa jadi yang alasan yang kedua, al-khauf. Khauf itu takut kepada Allah ya. Atau alasan yang ketiga, ini adalah ar-roja, harapan. Kenapa? Kalau di masjid pahalanya berapa? 27, sementara di rumah cuma 1 derajatnya kan kalau laki-laki itu ya. Maka yang 27 ini dikejar, ini namanya ar-roja, harapan Pak. Nah, maka dalam ketika mau ibadah yang dinaikkan adalah harapannya. Apa? Harapan itu apa? Berarti ya mengingat opahnya gitu. Kita mau buka Quran itu pagi-pagi pada subuh ya. Itu yang diingat adalah harapan. Harapannya apa? 1 huruf pahalanya 10. Ya kan begitu? Alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Dzalikal kitabu. Nah, itu sudah zal, alif lam kaf, itu sudah 4. Berarti sudah 40 baru dzalika. Itu yang dinaikkan ketika mau beramal. Tapi ketika ingin sekali maksiat Pak, karena jiwa manusia itu cenderung apa?
Diciptakan hawa nafsu itu condong berbuat buruk. Ketika dorongan itu kuat, maka yang dinaikkan jangan rojaknya. Nah nanti nek rojaknya yang naik, dia akan beranggapan gini, wis ora apa-apa, kala-kala maksiat, insya Allah ganjaranku masih banyak. Ah ini bahaya. Makanya kalau mau maksiat jangan rojaknya yang dinaikkan, nanti ngentengke ngeremehkan sebuah dosa. Karena orang munafik begitu, Pak. Dia maksiat di siang hari menghibur diri. Insya Allah sholat malamku tadi malam cukup buat bayar dosa ini. Ya. Nanti dosa di malam hari dia menghibur. Besok pagi saya mau tobat tak hapus. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Selalu begitu. Maka orang beriman kalau mau berbuat dosa dia ingat dengan apa? Dengan adab Allah. Maka menjadi apa? Hilang seleranya. Dulu ada banyak kisah kan, kisah tentang orang-orang yang bisa menahan maksiat. Ada misalnya kisah ini di zamannya sebelum Nabi. Dulu ada kisah di Riyadhus Shalihin itu, kalau sudah pernah dibahas mungkin, Ashabul Ghor, orang yang terjepit batu di dalam gua. Nah, ini kan ada yang cerita Pak, ya masing-masing yuk kita ceritakan amal kita apa, nanti dipakai tawasul. Boleh Pak? Tawasul dengan Asmaul Husna boleh, dengan amal soleh kita boleh. Nah, dia cerita dengan amal soleh. Ada 3 yang cerita, yang salah satunya yang terkait ini orang kaya, dia ngincer perempuan di zamannya itu bunga desa ya, diincer itu. Dia nolak itu, perempuan itu nolak. Ya ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Sampai satu hari ayahnya gadis tadi sakit, maka dia butuh uang untuk berobat. Kesana kemarin nggak dapat utangan, datang ke tempat saya, kata yang cerita itu di hadis itu. Maka kesempatan saya ini aji mumpung kan, nah itu. Maka dia langsung minta nominal, dikasih. Ya, kamu tak kasih mohon maaf, tapi kamu harus melayani saya. Ya, nggak ada solusi lain, nggak ada jalan lain Pak. Ya, tiba-tiba ya sudah mentok, daripada bapak nggak tertolong, dia mohon maaf ya menemani tidur lelaki itu. Kemudian mohon maaf baju sudah dibuka dalam kisah hadis itu ya. Ya, perempuan itu kemudian mengatakan, ya, apa kamu nggak takut sama Allah? Sungguh Allah melihat apa yang sedang kita lakukan ini. Saya, kata lelaki itu, tiba-tiba gemetar ketakutan. Padahal biasanya apa? Dablek itu ya. Dia tiba-tiba teringat dengan neraka itu. Kemudian langsung saya, kata lelaki itu, saya langsung pakaikan baju ini, bajumu kamu pakai cepat. Saya juga pakai baju. Ini duitnya kamu bawa pulang. Ya, nggak usah dihitung utang, nggak usah dihitung pinjem, sudah kamu bawa pulang itu. Nah dia cerita, ya Allah, kalau hari itu saya gagal berzina karena takut kepadamu dan ini amal solehku, bukakan pintu gua yang sedang menutup hamba ini. Tiba-tiba pintunya bergeser kan Pak dalam hadis itu. Nah itu kalau keinginan dosa itu kuat, maka ingat adab. Ya, kalau mau beramal soleh baru ingat apa? Pahala. Itu kuncinya ya. Jadi jangan dibalik. Ya. Kalau mau beramal ingat adab itu malah malas gitu ya. Ya, kalau mau berbuat dosa kok ingat pahala, jadi meremehkan dosa nanti. Ini ada kunci-kunci dari para ulama, ada 3: al-mahabbah, al-khauf, ar-roja. Ini harus muncul yang namanya takwa batin. Termasuk takwa itu apa? Ya, yang dohir, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kira-kira berat mana Pak? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Berat mana? Tadi malam sholat khusus nggak sini? Ya. Ada kisah itu Nabi diceritakan di sebuah riwayat. Pas sholat khusuf itu beliau ditampakkan surga dan neraka. Ya. Tiba-tiba ketika ditampakkan surga dan neraka itu, beliau menyimpulkan, Rasulullah itu, khujibatin naru bisyahawat,
Wa hujibatil jannatu bil makarih. Beliau melihat jalan menuju ke neraka, ke surga itu Pak, bil makarih, jalannya susah, mendaki susah itu. Sementara jalan ke neraka itu penuh syahwat hawa nafsu. Ya. Nah, ini nek wong Jawa itu punya istilah Pak. Berarti apa? Munggah swarga. Nek neraka nyemplung ya Pak. Ya munggah sama nyemplung gampang mana? Gampang nyemplung Pak. Ya, nek munggah itu butuh apa Pak? Kekuatan, energi, butuh kesungguhan kan. Nggak bakal sampai atas kalau nggak sungguh-sungguh. Tapi nek nyemplung Pak, mau merem, melakukan gelundung itu sudah jatuh itu. Nah, demikian analognya itu. Makanya untuk meraih sebuah surga itu butuh kerja keras. Nah, pertama menjalankan perintah. Ini berat, susah. Maka menarik ketika Allah dulu sudah kita kaji ya tentang takwa Pak. Nah, takwa itu harus skala prioritas. Sekarang hablum minallah sama hablum minannas penting mana? Bapak-bapak. Hablum minallah itu membangun kesolehan kita kepada Allah, sama hablum minannas berbuat baik sesama orang lain, tetangga, masyarakat sekitar kita. Lebih penting mana Pak? A. Penting hablum minallah, B. Penting hablum minannas, C. Penting dua-duanya. Ya, penting dua-duanya. Tapi kalau pertanyaan lebih penting mana itu, berarti kan satu harusnya ya. Maka bangunlah dulu hablum minallah Pak, dibangun dulu. Ya, kesolehan kita kepada Allah dibangun dulu ya. Dengan cara apa? Melaksanakan 5 rukun Islam ini ya. Maka yang pertama setelah syahadat apa? Salat. Salat Pak. Maka sudah dikaji dulu di surat Al-Mudaththir kan? Ya, Allah ceritakan itu tentang penghuni surga. Dia bertanya tentang kawannya, kemudian ditampakkan oleh Allah kawannya di neraka. Ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kalian kok bisa masuk neraka sakor itu? Kenapa itu? Jawabannya apa? "Lam naku minal musallin." Dulu di dunia kami tidak sholat. Ya. Padahal dia itu dosanya banyak Pak. Ya berzina, ya mencuri, ya minum khamr, ya pasang togel dan lain sebagainya. Ya. Tapi kenapa jawabannya bukan dulu saya tukang nyolong, koruptor, tukang bunuh? Kenapa jawabannya dulu saya ndak sholat? Ternyata dia baru tahu meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada apa? Dosa-dosa yang tadi, mencuri, berzina, minum khamr, ya, ganggu orang lain. Tidak sholat itu dosanya jauh lebih besar. Maka yang dieling-eling yang paling besar, dulu saya tidak sholat. Itu. Ya. Sholat itu hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Jadi ya tidak salah Pak. Dan harus berbuat baik kepada orang itu harus. Tapi jangan lupa skala prioritas pertama adalah bangun kesolehan kepada Allah dulu. Nah, untuk menjaga amal yang sudah kita bangun ini, nah biar nggak rusak amalnya, biar nggak rugi, maka berbuat baiklah kepada orang lain di sekitar kita, orang yang membutuhkan, masyarakat kita. Kan Nabi bersabda, "Manil akhsarina yaumal qiyamah." Siapa yang rugi besok di hari kiamat? Ya, kata Nabi, yang rugi itu yang besok menghadap Allah dengan pahala sholat yang banyak. Berarti orang ini kan hablum minallahnya sip, bagus. Dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala sedekahnya. Tetapi di dunia semasa hidupnya dia menfitnah saudaranya, mendolimi tetangganya, tidak baik sama orang lain, berbuat jahat, mendolimi orang lain. Maka ditegakkanlah hisab. Ya, disitulah keadilannya Allah. Dipertemukan Pak antara yang dolim dan yang terdolimi. Ditanya oleh Allah, maumu apa yang terdolimi? Ya Allah, berikan pahala dia untuk saya. Maka diambil kan pahalanya. Sholatnya diambil, sedekahnya diambil, puasanya diambil untuk yang terdolimi. Ternyata masih banyak yang terdolimi, pahalanya sudah habis. Masih banyak yang ngantri. Semua orang berharap kalau dosanya, kalau pahala dia sudah habis, ya Allah berikan dosa saya untuk dia. Tadinya orang itu datang dengan segunung pahala, malah akhirnya diganti dengan segunung
dosa-dosa. Itu karena nggak jaga hablun minan nas. Ya, berarti hablum minallah dibangun untuk menjaga biar nggak rusak, dibangun dengan hablun minan nas. Nah, ini makanya Nabi SAW bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi hidup itu harus punya apa? Peran, Pak ya. Nah, Nabi mengatakan minimal netral lah gitu. Makanya ada hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah atau ngomonglah yang baik. Nek nggak bisa baik, diam. Nah, itu netral ya Pak ya. Nek nggak bisa bantu, jangan apa Pak? Ngurusoi. Ya, jangan ganggu ya. Nek nggak bisa bantu jangan ganggu. Diam itu baik bagimu. Makanya nek nggak bisa manfaat buat orang, jangan jadi problem untuk orang. Orang mati itu nanti dua Pak, kata Nabi. Satu mustarih, dua mustarah. Bedanya cuma fathah sama kasrah. Yang satu mustarihun. Siapa mustarihun itu? Orang yang ketika di dunia semangat ibadahnya luar biasa. 5 waktunya ke masjid, puasanya tidak pernah putus, sedekahnya yang terbaik. Maka begitu dia meninggal, dia istirahat dari penatnya, datang ke masjid 5 kali sehari. Dia selesai dari penatnya puasa, dia selesai dari penatnya sholat malam di malam hari. Maka dia istirahat dari kecapean dunia. Tinggal nunggu apa? Nunggu apa Pak? Bayaran. Ya, nunggu opah di kubur itu sudah diopahi Pak. Kuburan jadi taman dari taman-taman surga kelak. Sementara orang yang kedua yang mati mustarahun, pakai fathah mustarahun. Siapa ini? Orang yang kematiannya membuat orang lain aman dari kejahatannya tadi. Ya. Makanya diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, malah tonggone apa? Ya. Alhamdulillah, molone hilang ya. Malah tasyakuran mungkin ya Pak. Kan saking LM menungso itu ya. Jadi orang yang buruk sekali itu adalah yang kematiannya bikin orang bahagia. Maka hidup jangan begitu ya. Makanya dibangun dua, hablum minallah harus, hablum minanas harus dijaga pula. Kebalik Pak, kalau orang mohon maaf ya, tidak pernah sholat tapi baik sama orang ya, itu nanti jadi bumerang di hadapan Allah. Tadi ketika ditanya, kamu kok masuk neraka sakor, kenapa? Saya nggak sholat gitu ya. Kebaikannya manfaat, cuma dia melakukan kesalahan fatal, tidak soleh kepada Allah, nggak menjaga perintah Allah, tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini tafsiran al-muttaqin, yaitu mereka yang menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah akan kami samakan orang muslim dan orang kafir? Kata Allah, mujrimin, orang yang kafir, tentu nggak sama. Jadi ada sebab turunnya Pak ayat ini. Sebab turunnya, dulu Nabi ketika berdakwah dibully. Dibully kenapa? Karena yang ngikut Nabi itu kebanyakan di awal dakwah itu orang-orang susah. Maka ketika ayat 24 dibacakan, 34 dibacakan, mereka tertawa orang musyrik ya. Paling kan Nabi membacakan gini, orang-orang yang bertakwa besok semuanya masuk surga, penuh nikmat di sana. Orang kafir tertawa, paling nasibmu tuh ya sama dengan sekarang ini, hidup susah, menderita, ya nggak dapat apa-apa. Paling besok kamu gitu nasibnya. Beda dengan kami, di dunia penuh kemudahan, nanti di akhirat juga penuh kemudahan. Nah, mereka ngomong gitu, makanya Allah langsung turunkan ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Apa akan kami samakan di akhirat orang-orang yang taat kepada Allah dengan mereka yang membantah perintah Allah? Ini kalau
soal itu namanya soal ingkari, Pak. Nggak perlu dijawab. Kenapa? Sudah pasti tidak sama. Sama ketika Allah bertanya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Sama enggak orang yang punya ilmu dengan mereka yang enggak punya ilmu? Sama enggak? Enggak sama, Pak. Makanya orang beriman itu sudah bagus. Tapi kata Allah, waladina utul ilma, orang beriman yang punya ilmu derajatnya lebih tinggi. Ya. Jadi ilmu itu betul mengangkat derajatnya, Pak, di hadapan Allah. Mohon maaf, sama-sama kita ini sholat, Pak. Sama. Ya. Atau baca Quran, Pak. Sama-sama baca Quran. Yang gradul sama lancar sama nggak pahalanya? Banyak yang mana? Gradul. Ya, banyak yang gradul Pak itu. Kalau pahalanya kan ada hadisnya kan. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fi. Orang yang baca Quran dan gradul di kesulitan ya. Wa huwa 'alaihi syaqqun. Dia demikian berat menyelesaikan mungkin satu halaman sudah gembrobyos keringatnya ya. Itu pahalanya double, Pak, 2 itu. Satu pahala membacanya setiap hurufnya, yang kedua pahala belajarnya. Itu kalau dihitung pahala. Tapi kalau kemuliaan, yang baca Quran dan lancar besok di akhirat bersama malaikat yang mulia tempatnya di surga yang lebih tinggi. Nah, makanya makomnya itu juga ditentukan dengan apa yang kita baca di dunia, Pak. Nah, makanya surga itu darajat tingkatnya jauh sekali. Bahkan ada yang 1 derajat itu bedanya antara langit dan bumi, saking tingginya, saking jauhnya itu. Nah, ini modalnya apa tadi? Ilmu. Makanya tidak mungkin disamakan Allah yang berilmu dan yang nggak berilmu, beda. Ya, ini. Allah kemudian menanyakan, malakum kaifatahkumun? Dari mana kamu kok berani-beraninya ngomong besok kami di akhirat lebih baik nasibnya daripada orang beriman? Itu ngawur ya, kata Allah. Amlakum kitabun fihi tadrusun? Apa ada kitab? Kamu punya kitab gitu yang menyatakan bahwa besok nasibmu di akhirat lebih baik daripada orang beriman ya. Innalakum fihi lama takhayyarun amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Intinya adalah Allah mematahkan semua argumen mereka yang menduga bahwa kami besok masuk surga, kami lebih baik daripada orang-orang yang beriman ya. Nah, kemudian di ayat ini yang tidak panjang tafsirnya, tidak harus saya tafsirkan ya, artinya nggak saya bacakan tafsirnya. Ayat ke-43 Allah menceritakan yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ini bab tentang iman ya, Pak. Kalau tauhid itu ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, yang satu asma wa sifat ya. Ini juga istihadi, Pak. Ini nggak ada dalilnya. Bagi tauhid jadi 3 itu nggak ada dalilnya dari Quran dan hadis, nggak ada. Ini kesimpulan ulama ya. Jadi yang membagi ini istihad namanya, dibagi 3. Ini kesimpulan dari dalil tauhid uluhiyah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Rububiyah, keyakinan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang membangkitkan? Allah. Ini orang musyrik ngerti semua. Orang musyrik itu kalau ditanya Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit bumi? Jawabannya Allah. Tapi begitu, yuk kita sembah Allah, jauhi semua patung, dia nggak mau. Makanya dia disebut musyrik. Ya, ini. Ada yang ketiga uluhiyah, meyakini bahwa Allah itu, asma wa sifat, Allah punya sifat-sifat ya. Nah, salah satunya disebutkan yauma yukshafu an saqim. Besok di hari akhirat, Pak, Allah tampakkan wajahnya. Ya, termasuk Allah akan perlihatkan ke semua hamba-hambanya. Wa yauma yukshafu an saqin. Ya, ada 2 makna dalam tafsir. Allah menyingkap betisnya, tapi kita juga nggak boleh mengatakan
betis Allah sama dengan betis makhluknya. Ya, naudzubillah ya. Ya. Wa yud'auna ila sujudi, semua orang-orang itu disuruh sujud sama Allah ketika melihat Allah. Semuanya sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum billah, kecuali orang-orang kafir dan munafik. Ya, orang munafik besok yang di akhirat itu Pak hanya 3 golongan ya. 1 mukmin, 2 kafir, 3 munafik. Ya. Terus yang label-label di Indonesia misalnya ada Islam apa? Islam abangan, Islam putih, Islam Nusantara, Islam macam-macam itu kemana? Ya nek baik jadinya mukmin, nek orang KTP-nya Islam tapi nggak suka dengan Islam jadinya kelompok munafik, itu berbahaya. Ya. Makanya mukmin, kafir, munafik. Ya, besok dibangkitkan. Nah, Allah kemudian perintahkan sujudlah kalian semua kepada Allah. Semuanya sujud yang beriman kecuali yang kafir dan munafik. Ya. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dillah. Digambarkan tuh Pak, kaku gini berdiri. Ya, jadi kayak boyoknya itu nggak bisa apa? Rukuk, nggak bisa sujud. Kenapa? Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, karena mereka ini dulu ketika hidup di dunia kami perintahkan wa aqimus shalah, salatlah, mereka menolak. Wa hum salimun, padahal mereka enggak punya udzur, sehat wal afiat, tapi tidak dipakai untuk salat. Nah, itu besok dihinakan oleh Allah. Baru konangan Pak, yang enggak pernah salat tuh baru konangan, enggak bisa apa? Sujud besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang kondisi di akhirat. Nah, di akhir surat Al-Qalam ya, ini ada pelajaran berharga. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah di ayat 48 ini. Fasbir, yang sabar, li hukmi rabbika, ya, untuk mengikuti ketentuan Rabbmu Muhammad. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi kasohibil hauti, orang yang ditelan ikan, itnada wa huwa magdum, ketika dia berdoa dan kecewa atau marah dengan umatnya. Nah, ini Nabi dimotivasi oleh Allah ya. Nabi siapa Pak yang ditelan ikan? Nabi Yunus. Nah, diingatkan seakan-akan kalau terjemahnya bebas begini, Muhammad yang sabar dalam berdakwah. Sabar ada 3 ya Pak. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, yang ketiga sabar menerima musibah. Nah, musibah itu bisa aja Pak, musibah itu bisa karena perbuatan kita, karena kita salah kemudian diberi musibah oleh Allah, bisa juga diberi musibah oleh Allah untuk menaikkan derajat. Nah, kenapa Nabi? Saya jawab, saya buka tafsir. Kenapa Nabi itu pas mau meninggal Pak, panasnya luar biasa. Jadi baru dikompres sebentar tuh langsung apa? Kering. Ambil air kering lagi. Sampai Aisyah itu kasihan melihat Nabi. 3 hari beliau kan sakit parahnya itu. Ya. Dan beliau ini cerita Rasulullah itu sungguh sakaratul maut itu seperti kambing hidup di kulit itu. Ya, itu Nabi Pak. Sakitnya luar biasa. Apakah itu berarti Nabi nggak soleh? Kok sakitnya luar biasa? Oh, bukan begitu. Jadi Allah kadang justru menaikkan derajat seseorang itu diberi apa? Hal-hal yang memberatkan itu. Jadi bukan seperti orang yang nggak beriman. Kalau rezekinya lancar dia mengatakan Robbi akroman iki lo, tandane saya disayang Allah. Ya. Begitu rezekinya sempit, bisnisnya gagal, dia mengatakan Robbi ahanan. Surat Al-Fajr. Ini Allah mulai berpaling dari saya, ya, karena saya nggak diberi harta. Ini bukan begitu kata Allah, kalah, nggak begitu Allah. Allah nggak ada kaitannya ya antara harta dengan kecintaan kepada hamba, enggak. Ya, ini nggak ada kaitannya. Nah, makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang luar biasa, panasnya berlipat-lipat dari panasnya manusia. Jadi nek kita meriang berapa derajat itu?
40, Rasul 80 berarti Pak itu. Ya kan 2 kali lipatnya Rasulullah itu, panasnya luar biasa. Ya, ini ya, kenapa Rasul kok diberi sakit ketika sakratul maut itu? Ternyata itu kecintaan Allah memberikan apa? Ujian kepada nabinya itu. Makanya Nabi ditanya, ya Rasulullah, yang paling berat ujian hidupnya siapa? Al-Anbiya, para nabi. Harusnya nabi itu kan ringan Pak, wong kekasih Allah mosok rekoso uripe kan itu. Ternyata rekosonya hidup itu bukan tanda Allah nggak cinta, justru kadang diuji oleh Allah dengan itu. Akan dimuliakan di mana? Di akhirat ternyata. Kan nabi begitu Pak. Ya. Siapa yang nabi manusia yang sakitnya paling lama? Siapa? Nabi Ayub. Berapa tahun? Kata Ibnu Abbas 18 tahun Pak. Semua anggota tubuhnya busuk kecuali 2, lidah, bibir. Ini karena beliau minta, ya Allah jangan sampai bosok. Nek bosok saya nggak bisa zikir menyebut namamu. Yang kedua, hatiku ya Allah jangan kau rusak. Ya. Bahkan di kisah itu beliau kadang pas nunduk gini belatungnya itu meletik Pak. Belatung, jangan nek makan mangga itu ada apanya itu? Set ya Pak ya. Singgatnya meletik Pak itu. Di kisah itu singgatnya itu diambil begini. Ya, dengan bahasa kita itu, kembalilah ke kulitku. Kalau keberadaanmu di kulit lebih mendatangkan kecintaan Allah, jangan pergi dari kulitku. Ya. Itu namanya orang ridho Pak. Nah, ridho itu seakan-akan kalau diuji tidak pengen ujiannya itu hilang. Nah, naik level di bawahnya namanya sabar. Nah kita kayaknya levelnya sabar sudah istimewa Pak itu. Ya, naik ridho jauh lah Pak. Ada nggak berani sakit begini? Ya Allah, kalau memang sakit ini mendatangkan kecintaanmu, tambahkan sakit untukku. Wah, kayak kelasnya wali Pak. Ini kelasnya Nabi lah ini Pak itu. Nah kita kan doanya jelas itu. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan saya. Wa anta syafi, engkau lah maha penyembuh. La syifaan illa syifauka. Nek bisa aja kambuh lagi ya Allah. Kan terjemahnya itu, ya. La syifaan illa syifauka, syifaan la yughadiru saqaman. Sakit yang enggak bakal kambuh lagi. Sempurna mintanya ya, Pak. Ya. Tapi itu sudah sabar bagus daripada bertanya sama Allah, ya Allah, dosaku ki apa? Kok ujiannya abot men gitu. Itu seakan-akan enggak terima. Nah, orang ridho tadi Pak, sekelas Nabi Ayub tadi, kalau memang belatung itu kamu di kulit itu lebih baik, kembalilah. Ya, jadi nek sakit itu nggak berharap sembuh, yang penting Allah makin apa? Cinta sama itu. Wah, ini level ridho. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu levelnya para nabi. Nah, saya selesaikan Pak kurang sedikit biar nggak nanggung. Nah, kembali ke tadi, maka Nabi disuruh sabar. Kamu dakwah yang sabar. Jangan seperti nabiku sebelummu, Yunus. Dia berdakwah tidak direspon, marah, emosi. Padahal tugas Nabi hanya satu, apa? Menyampaikan, ya. Balik, sampaikan apa yang aku ajarkan kepadamu. Adapun memberi hidayah itu kewenangan siapa? Allah. Ya, tugasmu menyampaikan saja. Nah, begitulah Yunus alaihi salam sebagai pelajaran dari Allah agar tidak ditiru oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diakhiri dengan ayat wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Adapun Al-Qur'an itu hanyalah peringatan dari Allah untuk semua hamba-hambanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Berarti surat Al-Qalam selesai tadaburnya. Berdasarkan urutan turunnya surat, kita kembali ke surat paling depan. Surat apa? Al-Fatihah. Nah, ini jadi memang urutannya begitu Pak ya. Surat yang kelima yang turun telah Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qalam, baru Al-Fatihah. Karena kita ngajinya nggak urutan peletakan surat, tapi urutan turunnya surat ya. Ini besok berarti mengkaji Al-Fatihah. Apa saja keutamaan Al-Fatihah?
Mengapa menjadi rukun sahnya sholat Al-Fatihah? Insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.